Masih bisa satu ada lagi. yang lain, Bruder? Satu lagi bisa, Pater. Oke. No name ini naikkan dulu. Mau naikkan no name atau mau di bawah? Sambil menaikkan no name kalau dia mau. Bruder, silakan. Ya, Pater. Ini terkait tradisi gereja yang hari-hari ini mulai diikuti oleh saudara-saudara kita nih, Pater. Bahkan saya itu baru nonton satu video, kayaknya itu di Afrika, Pater. Mungkin Pater sudah nonton. Kayaknya itu dari Calvin atau Lutheran itu, yang ditabiskan uskup perempuan itu, Pater. Lalu kemudian dengan Rabu Abu kemarin dan beberapa tradisi yang mulai diikuti seperti perjamuan kudus itu sekarang tidak lagi pakai roti tapi kayak hostinya kita itu sama anggurnya kita itu. Nah itu, kemudian pakaian-pakaian liturgisnya juga ya begitulah, Pater. Itu mohon pencerahannya, lalu bagaimana dengan sola-solanya mereka itu. Makasih, Pater. Aduh. Sola Skriptura tadi sudah hancur. Tadi bilang, kamu pikir kamu bongkar-bongkar ayat, kamu dapat keselamatan. Yang selamat itu datang kepada saya. Sola Skripturanya sudah hancur. Mungkin lebih ke tradisi, Pater. Oke. Mereka tolak tradisi. Ayo. Atau paradosis ya, saudara dan saudari itu. 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. Ayo. Lupa menyalakan mic. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Oke, Bruder. Semua yang saya teruskan kepada kamu adalah yang saya terima dari Tuhan. Tradisi adalah paradosis. Paradosis artinya yang saya terima, saya teruskan. Tapi bagaimana dia meneruskan ini? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dengan cara seperti apa dia meneruskan ini? Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Jadi, yang pertama sebelum surat, dia ada di mana? Tradisi gereja. Tradisi gereja. Karena yang pertama ditulis ini Tesalonika, saudara dan saudariku. Yang ditulis pertama dari seluruh surat perjanjian baru dan surat Paulus adalah Tesalonika tahun 50. Artinya berapa tahun selisih antara 33 sampai dengan 50? Sekitar 17 tahun. 17. Bruder, selama 17 tahun ini siapa yang menjaga? Gereja. Dan bagaimana mereka menjaganya? Dengan tradisi lisan. Tradisi oral. Dari satu ke satu. Dari satu ke satu. Diteruskan. Ingat, ketika 1 Korintus 11 ayat 23 tadi, dikatakan bahwa yang saya teruskan adalah yang saya terima dari Tuhan, bahwa pada malam terakhir Yesus mengambil roti mengucap syukur. Paulus tidak ada di dalam malam perjamuan terakhir. Paulus ada di dalam malam perjamuan terakhir, Marcel? Tidak ada, Pater. Lalu dari mana dia terima? Lalu dia tahu dari mana? Para rasul. Para rasul yang lain. Ini penting sekali. Karena itu Yohanes bilang begini, Yohanes 21 ayat 25. 21-25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Yang tidak ditulis dalam kitab itu ada di mana? Tradisi, Pak. Dan ingat, sebelum terjadi tradisi tulis harus melalui sebuah tradisi lisan. 1 Korintus 11 tapi ayat 2 memang, bukan 23. 1 Korintus 11 ayat 2. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu
kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan padamu. Ajaran yang kuteruskan di sini pakai kata paradosis. Artinya kamu tetap berpegang teguh pada tradisi yang saya teruskan. Jadi sola scriptura auta. Kalau mereka pakai sekarang Jumat Agung, kalau mereka pakai sekarang Rabu Abu, kalau mereka sekarang pakai pentabisan, itu bukan mereka punya. Tidak tahu malu kan? Jadi tidak konsekuen, Marcel. Marcel, saya selalu ingat katanya Melo. Nah, satu dari beliau dia bilang begini. Semua doktrin dan ajaran denominasi semuanya seperti sungai. Makin jauh dari mata air, airnya makin kotor dan kabur. Karena itu, untuk mau tahu kembali air yang bersih kemana, harus kembali ke mata air. Dan jangan lupa, kembali ke gereja ya. Supaya doktrin yang dibawa sudah tercemar dan kabur, kembali kepada mata air, supaya bersih. Sola apa lagi? Sola grazia. Soal pentabisan KBB. Bukan Pater, soal Tabisan pentabisan uskup perempuan di Afrika itu, Pater. perempuan. Tanggapan Oke. sedikit, Pater. Oke, 1 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya tentang kriteria uskup. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan uskup Uskup. menginginkan tugas yang mulia. Karena itu, uskup haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, Artinya dia laki-laki atau perempuan? laki-laki. Kalau habis perempuan bagaimana? Liga Batu. Oke, lalu pertanyaan kenapa uskup tidak ada istri sekarang ya? Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, setelah konsili Lateran, gereja Roma, konsili memutuskan bahwa imam-imam dan uskup tidak boleh berpasangan, tidak boleh punya istri. Jadi dari standar ini saja Marcel, bahwa uskup adalah seorang yang punya satu istri. Oke. Dan gereja memutuskan setelah konsili Lateran bahwa tidak boleh punya istri. Walaupun saudara-saudari itu imam-imam dari Ritus Timur, dalam pengertian dalam persekutuan yang gereja Katolik ada imam-imam yang menikah. Jadi kalian tidak usah marah-marah karena memang setelah konsili Lateran dihapuskan yang menikah ini. Karena harus kembali kepada yang dikatakan Yesus, yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Paulus bilang saya mau semua orang seperti saya. Oke, 1 Korintus 7, mana dari ayat 1. 1 Korintus 7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Saya suruh baca ini bukan untuk Ayu ya, tetapi hanya untuk yang sampai kata kunci yang tidak menikah karena kerajaan. Oke, lanjut. Kalian tertawa mana maksud kalian? Saya tidak bermaksud apa-apa ya, jangan ingat kamu jangan kira ini sebentar ganggu kali. Lanjut, ingat tubuhnya istri bukan miliknya istri. Lanjut. Sabar. Oh, kenapa lagi? Paten tolong. Sabar. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami
tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Oke, ayat 20. Langsung sih. 20. Langsung 20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Oke, kalau kalian dipanggil untuk menikah, ya menikah. Kalau tidak dipanggil untuk menikah, demi kerajaan Allah, ya sudah. Oke. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan pikir bahwa saya tidak berharga lagi dan semua. Dan Paulus bilang, saya mau semua orang sama seperti saya. Oke. Tidak menikah karena kerajaan Allah. Matius 19 ayat 29 ayat 12. Tetapi yang mampu, yang tidak, ya sudah menikah. Begitu. Kenapa orang yang tidak menikah dalam pengertian ini? Ini dikatakan perempuan atau laki-laki? Matius 19:12. Matius 19:12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerimanya. Oke, Marcel. Demi kerajaan Allah, tetapi uskup ini harus Laki-laki. Ya, yang Paulus marah kepada Timotius, ya. Perempuan, tugasmu itu bukan di sana, ya. Oke, begitulah Mas. Bagaimana Mas? Pater, terima kasih banyak Pater. Aduh, ini ada yang typing di bawah bruder jadi dinding pemisah. Aduh. Pater, minta maaf ini kira-kira jadwalnya Pater ini hari apa saja Pater? Senin sampai Rabu. Rabu itu kesaksian. Rindu rumah rindu pulang itu bagi mereka yang ada yang di Protestantisme atau katekumen, mereka memberikan kesaksian bagaimana mereka kembali ke gereja yang satu, gereja Katolik. Selasa Rabu kadang saya kunjung rumahnya orang atau saya pernah berapa 4 hari di report. Ini baru muka bukti itu lagi. Oke, ada yakin karismatik, Pentakosta karismatik yang report saya karena waktu itu saya menjelaskan tentang kupas habis tentang ketidaksesuaian biblis yang ada di dalam Pentakosta karismatik itu. Jadi saya ini baru. Jadi sekitar jam 8 sampai 12 seperti ini. Jadi kasih waktu untuk pengajaran. Hari Kamis ada Zoom. Tiap hari Kamis dari jam 7. Nah, itu kemarin saya minta link Zoom-nya tapi aduh, linknya ada yang sama sih, dia punya link, tidak berubah. Okay. Saya belum dapat linknya, Pater. Oke, nanti lihat di VT itu ada yang ID dan gitu. Oke, nanti bisa lihat, nanti saya DM. Oke, teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak, Pater. Saya berkata itu. Tolongan kita nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh penepangan tangan ini dan doa semua orang kudus di surga, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pater. Salve, Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang manis. Marcel dan kau punya tugas saya untuk samping kiri kanan ini, Marcel. Siap, Ya Pater. kita berdoa malam ini nih. Saya doakan, Pater. Aman. Siap. Yang penting saingannya Nona bukan Tuhan. Terima kasih untuk Valerian. Besok tidak ada ya, Pater? Besok hari Sabtu mungkin ada dan mungkin ada tidak. aja Pater. Biar nggak yang jomblo-jomblo itu pada ngumpul. Oke, kita buat program jomblo. Oke. Nanti ketua OMK jomblo Iren dengan Ayu. Okay. Anda Yani jadi sekretaris, Veronica jadi penasihat. Oke. Yani terima kasih juga.
Oke, ayah. Semangat. Terima Jumpa kasih, besok Pater. ya. Terima kasih semua, Tuhan Jumpa memberkati. besok, Terima kasih, bye. Pater. Saya keluar. Love you guys. Ya, ya. Bye.